Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salawatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Situasi Ramadan kita hari ini, tentu kita di bulan Ramadan ini kembali harus memperkokoh misi kekhalifahan kita sebagai manusia di bumi untuk membawa kebaikan dan rahmat bagi seluruh sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Momentum bulan puasa ini kan bulan yang konon oleh kawan-kawan saya para ustadz itu, dari berbagai literasi yang kita pelajari, adalah bulan yang sangat istimewa karena tempat bagi kita untuk melakukan komunikasi langsung antara diri kita sebagai pribadi dengan sang Holik. Kira-kira begitu Pak Faridi. Pribadi loh ini, wilayahnya sangat private. Pertanyaan pertama, apakah yang kita panjatkan itu dalam bentuk doa-doa, dalam bentuk berbagai wujud ibadah Ramadan yang kita lakukan itu, saya secara pribadi agak khawatir jangan-jangan bobot transaksional kita agak lumayan juga, ingin keuntungan yang lebih banyak. Tentu harapan kita kan jelas bahwa mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah. Bulan ini istimewa karena juga diterangkan bahwa ada waktu-waktu di mana kita itu mengharapkan situasi fadilah dari Allah. Katakanlah di bulan Ramadan itu waktu yang terbaik, yang konon bagus itu adalah 2/3 sahur ya Pak, 2/3 malam. Saat-saat yang baik untuk beristighfar, bermuhasabah. Inilah sebenarnya konteks topik yang ingin saya bicarakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita masuk pada konsep tattaqun, pribadi yang muttaqin, ini kan menarik ya, disuruh mencontoh yang telah lalu historis, kemudian merefleksikannya kepada kehidupan yang baru, pada kepribadian yang lebih muttaqin, lebih takwa. Pertanyaan saya kan sederhana juga sebagai orang yang awam. Kalau kita berbicara tentang peradaban, maka yang akan membentuk peradaban itu adalah tingkat kesadaran manusia yang paling tinggi. Dan bagaimana caranya agar peradaban itu menjadi sebuah peradaban di mana merefleksikan sebuah kondisi masyarakat yang muttaqin itu. Saya terinspirasi sebuah dialog
di sebuah channel antara seorang narasumber yang diundang ke channelnya itu dengan si sang host atau sang pemilik acara yang menggelitik saya. Wawancaranya ini terkait dengan gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia umur 20 di Indonesia. Singkat kata begini, si host itu berusaha sedapat mungkin memasukkan opini yang dia punyai, yang dia miliki, informasi-informasi agar diamini oleh si narasumber. Ini hal yang menurut saya sangat menarik peristiwa itu, karena ini menyangkut apakah etika jurnalistik itu sudah sedemikian sumitnya yang menyebabkan sulit sekali ditarik sebuah benang yang memungkinkan sang host ini dirinya terkendali, si narasumber pun dapat menjawab apa adanya. Yang pertama, terkait dengan pertanyaan penting bahwa apakah kegagalan Piala Dunia diselenggarakan umur 20 di Indonesia itu karena statement dari yang bersangkutan. Terus digiring ke arah sana. Itu kalau nggak pinter narasumbernya bisa seolah-olah melegislasi. Singkat kata begini, apakah itu perintah partai secara langsung? Apakah itu bentuk ketaatan sebagai kader partai dan seterusnya? Apakah tidak takut rating partainya turun dan seterusnya? Yang kedua, si host membeberkan berbagai opini yang akhirnya menunjukkan bahwa statement orang inilah yang menyebabkan Piala Dunia itu dipertimbangkan sebagai faktor penentu kegagalan. Untungnya dijawab dengan cara sederhana. Apakah itu kan pikiran Anda sendiri? Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Tetapi kita tadi berbicara tentang adab atau peradaban. Nah, momentum puasa itu ketika kita bermuhasabah, sesungguhnya yang ingin kita capai itu adalah peradaban. Peradaban itu sangat ditentukan oleh bangun apakah masyarakat meningkat kualitasnya, semakin terdidik. Peradaban kan begitu ya Pak. Kalau peradaban kaitannya ya pendidikan, kemajuan berpikir, teknologi dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang kita pikirkan, bagaimana dengan bangun yang disebut akhlakul karimah. Nah, maka peradaban yang indah menurut saya, menurut Rasulullah, dan itu telah diwujudkan di Madinah, adalah peradaban di mana upaya membangun akhlak ini menjadi hal yang penting. Akhlakul karimah. Artinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Dinda, semua, maka betapa pentingnya elemen-elemen penting bangsa ini, diantaranya kita sebagai warga Korps Himpunan Mahasiswa Islam, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, terus menegakkan nawa itu dan itikad untuk memperkuat akhlakul karimah ini. Inilah sesungguhnya refleksi, hasil, dan manifestasi dari ibadah puasa itu adalah tingkat kemampuan mencapai akhlakul karimah. Sehingga kita bertanya sedikit saja, peradaban yang bagus misalnya, apa sih faktor yang menentukan?
peradaban yang bagus menurut saya ditentukan oleh akhlak yang terus meningkat kualitasnya. Disinilah momentum Ramadan itu menjadi penting. Nah, instrumen penting untuk membangun akhlakul karimah ini, kekokohan akhlak ini adalah kegiatan ibadah. Salah satunya adalah ibadah Ramadan. Tetapi pilar yang utama sesungguhnya adalah bagaimana kita terus mengingat Allah dalam duduk dan berdiri melalui sholat yang kita tegakkan. Nah, wasta'inu bisabri wassalam innahu la kabiratun illa alal khasyi'in. Ini penting. Al-Baqarah ayat 2 ini, Al-Baqarah 2 ayat 45 ini, bahwa satu-satunya tempat kita membangun pertolongan itu adalah meminta pertolongan itu adalah Allah, dan hasilnya yang penting itu adalah prosesnya kita lakukan melalui kegiatan Ramadan kita ini. Hasilnya itu adalah ketakwaan kepada Allah tanpa tendensi yang bersifat transaksional. Nah, pribadi yang mutakin akibat muhasabah di bulan Ramadan menurut saya adalah kekuatan kita yang kita peroleh, yang kita tegakkan melalui salat, karena salat itu akan melahirkan orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu sekalian, manifestasi dari Ramadan sesuai dengan niatnya untuk terus menaikkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas pribadi kita yang mutakin tadi, sesungguhnya dapat dimanifestasikan melalui apakah kekuatan sholat kita itu telah menjadikan kita makhluk yang sabar. Sabar itu jangan dikira lawannya nggak marah gitu ya, kan keliru juga. Bukan, sabar itu adalah kemampuan mengendalikan diri. Catatannya yang terakhir adalah bahwa harapan kita Ramadan ini mendapatkan berkah pada kita berupa peningkatan kualitas akhlak, menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang mutakin. Di forum kali ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini melalui puasa kita di hari ini dan seterusnya didengar oleh Allah dan menjadi amal soleh bagi semuanya. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.